kondisi bangsa dari atas, saya dari bawah. Kalau kita bicara realita, Anda nggak tahu, saya yang tahu. Saya akan coba tanggapi ternakannya Jokowi ya. Nggak tahu ini ternakannya Jokowi namanya siapa, monyet apa ya. Oni ya nama kamu ya. Kamu bilang reality ya, rakyat Indonesia Anda memandang dari apa ke dari bawah ke atas. Goblok ya. Monyet. Seharusnya kamu teriak 10 tahun tuh kepemimpinan Jokowi. Bagaimana Jokowi ini menjajah rakyat lewat ekonomi, lewat hukum. Kejadian kerusakan hari ini yang kita nikmati hari ini itu hasil otaknya Jokowi, ya, kelicikannya Jokowi yang ingin merusak demokrasi. Ya, jadi jangan teriak-teriak kamu. Makanya otak kamu tuh nggak nyampe ya di suara rakyat. Kamu harus berhadapan dengan kami di sini, ya, dengan saya di sini sesama-sama rakyat. Kamu nggak usah naik ke sana. Di sana tempat orang mengadu ilmu, ya, bukan mengadu cocot tanpa isi otak, ya. Kalau mau ngadu cocot nih sama saya di sini, kan kita sama-sama di bawah, ya. Kita akan bawa data masing-masing. Nah, kalau kamu mencocor di sana, nggak level kamu sama orang di sana, karena kamu tidak sekelas sama mereka, ya. Kalau kita mau melihat kondisi negara ini, ibarat kata kamu bilang jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Otak lo sama Jokowi 10 tahun di mana? Mana otak kok? Ya. Cuma di zaman Jokowi, ya. No, lihat kejadian Pina tuh, ya. Berapa anak yang jadi korban? Yang distrum, yang dicekokin pipis oleh polisi. Di mana otak kamu? Otak kamu di mana? Ya, bagaimana Jokowi, ya, kerjasama sama Jinping? Sudah berapa perusahaan Cina yang ada di Indonesia ini? Otak kamu di mana? Bagaimana perampasan yang dilakukan oleh pemerintah di era Jokowi, ya, di Rempang? Bagaimana Lampung? Bagaimana di Bali? Terus otak kamu di mana? Kalau mau bicara sesama kita di bawah sini, karena kita yang sama-sama merasakan, ya. Jangan naik ke suara rakyat, karena akan bawa kebodohan kamu ke sana, ya. Kalau mau melihat dari atas, dari bawah ke atas, harusnya kamu bicara saat Jokowi. Jangan saat Jokowi tidak ada, baru kamu mencerai-mencerai, ya. Ya, kami juga bisa bicara karena kami yang merasakan bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh Jokowi lewat ekonomi, lewat hukum, ya. Kalau mau bicara sama rakyat di sini, biar kita sama-sama bawa data, ya, bagaimana kepemimpinan, kebiadabannya Jokowi, ya, bagaimana kebengisannya Jokowi. Kejadian demo ini, bagaimana ekonomi, bagaimana pajak yang diserat oleh Sri Mulyani, itu karena kerusakan otaknya Jokowi. Sampai detik ini kita menikmati apa yang dilakukan oleh Jokowi, ya, saking bengisnya Jokowi, ya. Ini Jokowi, ya, luar biasa, ya. Saya nggak tahu, bahkan iblis saja nggak mampu melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kamu teriak-teriak, ya. Kamu menyuruh mandang orang jangan ke atas tapi ke bawah. Kalau mau bawa mandang ke bawah ya sama kami di sini, sama saya di sini, ya. Jangan cucor metok di media, ya. Coba sekali-kali kamu buka lab, ya. Biar kita adu bagaimana kepemimpinannya Joko Widodo, ya. Kita yang merasakan di bawah sini bagaimana kepemimpinannya Jokowi, ya. Bagaimana dengan utangnya, bagaimana dengan janjinya, apa yang terjadi, apa yang berlaku di era Jokowi, ya. Kan masih terkunci dalam otak kita, ya. Kalau pemerintah memang akan melihat atasnya saja, tidak akan melihat di bawah. Tapi bangsatnya kamu baru sekarang kamu teriak. 10 tahun yang lalu kamu diam aja, ya. Itu makanya saya bilang kamu jual mulut di sini. Kalau mau bernegosiasi tentang masalah Jokowi, ya sama-sama kita rakyat di sini. Nggak usah kamu naik ke ini, ke suara rakyat, ya. Kamu bawa kebodohan kamu naik ke sana, ya. Jadi tertawaan publik kan. Untung aja urat malu lo sekarang.
Kalau kita mau membahas masalah ekonomi, masalah hukum, demokrasi, ya, kamu harus bicara sama orang di sini, ya, sesama-sama kita rakyat yang orang di bawah, ya. Baru sekarang kamu teriak-teriak, katanya jangan mandang ini yang dari bawah ke atas, yang tahu masalah rakyat kecil dan yang merasakannya saya sebagai rakyat. Ya, bagaimana kepemimpinannya Jokowi, bagaimana kebenisan kurang ajarnya Jokowi, ya. Apa yang kita nikmati hari ini, terjadinya demo-demo hari ini, itu kebenisannya Jokowi. Karena apa? Kalau tidak berjundalnya Sri Mulyani mencekik rakyat lewat ekonomi, kan tidak bisa terjadi seperti ini. Kenapa sekarang kita membayar utang, ya, sampai 8.800 triliun ya per bulan? Itu karena ulah otaknya Jokowi, mengutang enggak direm, sementara ekonomi tidak mampu dibangun, ya. Rakyat Indonesia kalau tidak membudak keluar ke negara lain, apa bisa makan, ya? Jadi jangan teriak-teriak kamu, ya. Kalau cuma mencocor kayak kamu, ya, one ya, tanpa isi otak, saya lebih pintar saya, ya. Tapi kita butuh data, kita harus bicara sesuai fakta. Kalau mau buka-bukaannya sama kita sesama rakyat di sini, ya, kan kita yang ngerasain. Ya, jangan kamu memperbandingkan diri kamu rakyat biasa dengan itu, jelata dengan ini, dengan orang di atas. Ya, kok sekarang pengen nyerang Prabowo, ini kasihan banget tuh, ya. Kalau mau bicara harus sesama kita di sini, sesama rakyat di sini, kita bawa tuh argumen satu-satu, kita paparkan bagaimana kepemimpinannya Jokowi selama 10 tahun ini, apa yang terjadi, ya, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa saja yang bisa dilakukan oleh Jokowi. Bukannya dengan data itu sudah cukup. Emang kamu pikir cuma kamu rakyat Indonesia? Ya, kami lebih berakyat di Indonesia. Ya, pengkhianat nggak ada tempat di sini. Ya, orang bangsat seperti kamu tuh nggak ada tempat di sini. Karena kamu perusak. Jokowi merusak hukum, merusak demokrasi, merusak institusi, merusak ekonomi, ya. 10 tahun otak lo bungkam, ya. Baru sekarang lo teriak-teriak kalau mandang rakyat jangan ke atas tapi ke bawah. Otak lo 10 tahun kemana? Kalau bukan karena kebengisan Jokowi, ya, kepemimpinan Jokowi, dengan berbabi buta dia mengutang, ya, kan kita tidak seperti ini, tidak akan ada korban, tidak akan ada demo seperti ini, karena kita sudah muak, ya, bagaimana kelakuan pemerintah dari era Jokowi. Makanya kami minta pada Prabowo Subianto, semua menteri-menteri yang namanya Bahlil, Luhut, Panjaitan harusnya dilepas oleh Prabowo Subianto. Kalau benar-benar kepengen dibersihin, ya, apalagi Kapolri itu Listio Sigit, untuk apa dipakai orang yang gagal seperti dia, ya? Mereka itu perusak di negara ini. Semua menteri yang sudah gagal seharusnya tidak dipakai. Kalau udah gagal 10 tahun, ya gagal. Bagaimana dengan akan 5 tahun? 10 tahun aja mereka gagal. Tapi si Bahlil ini masih dipelihara oleh Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Luhut Panjaitan. Untuk apa dipelihara? Kenapa nggak dilepas saja?